Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak ya. Baik, hari ini kita mulai dulu dengan bacaan doa sebelum belajar ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Baik, anak hari ini kita masuk ke pembelajaran 2 dan 3 ya, insyaallah ya. Silahkan siapkan buku paketnya ya. Silahkan dibuka halaman 52 ya. Perhatikan gambar di samping. Saat musim kemarau, matahari bersinar terik. Langit tampak cerah. Udara terasa panas. Badan cepat lelah. Kita biasanya memakai baju tipis. Baju tipis terbuat dari katun. Baju ini mudah menyerap keringat. Nah, ini misalnya contohnya kaos ya. Permainan yang dimainkan. Berarti ini saat musim kemarau ya. Tadi pakaian yang dikenakan adalah terbuat dari katun yang menyerap keringat. Kemudian permainan yang dimainkan, nah ini saat cerah kita dapat bermain di luar rumah. Banyak permainan yang dapat dimainkan. Ini contohnya ini sepak lompat tali ya. Kemudian ini bermain layang-layang. Ini bermain kelereng ya. Kemudian minuman yang disukai. Kita sudah mudah merasa haus saat panas. Segelas es buah terasa menyegarkan. Pedagang es akan laris dagangannya. Namun ingat, jangan minum es terlalu banyak. Kamu akan terkena sakit batuk. Nah, ingat-ingat ya, walaupun enak untuk minum es tapi tidak boleh terlalu banyak ya, terutama saat puasa begini ya. Kalau bukan rasanya seger sekali ya minum es ya. Tapi harus ingat tidak boleh banyak-banyak. Kemudian penyakit yang muncul ya saat musim kemarau, banyak apa ini? Banyak nyamuk berterbangan. Waspadalah terhadap penyakit yang ditularkan nyamuk. Contoh penyakit ini adalah penyakit demam berdarah. Halaman berdebu, debu menyebabkan gangguan pernapasan. Debu juga menyebabkan gangguan mata. Nah, kita jawab pertanyaannya. Baju yang mudah menyerap keringat terbuat dari katun ya tadi ya. Yang kedua, saat cerah kita dapat bermain di luar rumah. Nomor 3, bila terlalu banyak minum es akan sakit batuk. 4, contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. 5, debu dapat mengganggu pernapasan ya tadi ya, dan gangguan mata ya. Di pernapasan dan mata. Dan silakan ini ditulis ya di buku paketnya anak-anak. Kita lanjutkan, kita beri tanda centang untuk benda yang sesuai untuk musim kemarau. Oke, yang pertama jaket ini ya. Enggak ya karena panas. Ini kaos ya, es krim ya, jas hujan tidak, topi ya, kipas, semangka. Ini teh panas ya. Lanjut ya. Jadi yang centang ini ya ada 5 ya.
Salah satu kegiatan menyenangkan saat musim kemarau adalah berenang. Oh ya, ini adalah PJOK, nanti insya Allah diterangkan bersama ya. Renang ya, bermain air. Kita lanjut ya. Ini juga masih PJOK sampai di sini. Kemudian nih ya, setelah melakukan kegiatan di kolam, berlatihlah pernapasan di dalam air berikut. Oh, ini masih PJOK juga. Nih masih PJOK juga ya. Kemudian ini, sebutkan peralatan yang dapat digunakan sebagai pelampung. Oh, ini alat yang digunakan untuk pelampung, bisa ban, bisa ya. Yang benda-benda yang tidak mudah tenggelami, yang bisa terapung, dan benda yang tidak kemasukan air ya. Nah, ini lihat gambarnya di sini ya. Bacalah percakapan berikut. Wow, cepat sekali gerakan tangan Buddy dan Denny. Wah, hebat ya Buddy dan Denny. Ya, tetapi gerakan kaki Buddy lebih cepat dibanding Denny. Ini tanggapan dari temannya. Nah, ini ya, ini adalah ungkapan atau kalimat pujian ya. Kalimat pujian. Ini dan ini ya. Kemudian ini tanggapannya. Ini tanggapannya ditanggapi oleh orang lain ya, karena yang dipuji sedang berenang. Jadi kalau yang dipuji, tanggapannya otomatis akan bilang terima kasih ya, kalau sudah dipuji. Kita lanjut ya. Nah, ini pada bacaan di atas terdapat kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Tulislah kalimat pujian dan tanggapan tersebut. Nah, ini kalimat pujiannya ini 2, kalimat tanggapannya ini ya. Dan yang bawah tulislah tanggapan terhadap pujian berikut. 1. Kamu memang cerdas dalam berhitung. Nah, tanggapannya bisa terima kasih atas pujiannya. Nah, wah, kamu memang teman baik yang mau menolong. Terima kasih. Sesama teman memang harus saling menolong. Bisa begitu ya. Terus sampai nomor 5 ya. Oke. Kita lanjutkan di pembelajaran 3. Oh ya, nanti ini ditulis ya anak-anak ya. Pembelajaran 3 ada percakapan antara Ayah dan Dino ya. Apa akibat musim kemarau, Ayah? Dino bertanya pada ayahnya ya. Tanah jadi kering karena tidak turun hujan. Petani tidak bisa menanam padi. Air bersih sulit didapat. Oh, kasihan petani. Nah, ini tanggapannya dari Dino ya. Kemudian susunlah kalimat berikut. Mulailah di kata yang dicetak miring ya. Nomor 1, jarang hujan, kemarau saat turun musim. Nah, ini saat yang pertama tadi. Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Yang kedua, musim kemarau panjang menyebabkan kekeringan. 3, tanaman padi banyak membutuhkan air. 4, tanah menjadi tandus karena kekurangan air. 5, setiap orang harus hemat menggunakan air. Nah, nanti silakan ditulis di bukunya Nana ya. Kita lanjutkan. Berbagi air saat musim kemarau. Saat musim kemarau, air susah didapat. Sumur-sumur menjadi kering. Begitu pula dengan sumur Pak Sabri. Sumur Pak Sabri kekeringan. Pak Sabri mengambil air jauh ke hutan. Pak Kirun, tetangga Pak Sabri, merasa iba itu kasihan ya. Pak Kirun izinkan Pak Sabri ambil air di rumahnya. Pak Sabri ucapkan terima kasih. Pak Kirun adalah tetangga yang baik. Nah, ini pertanyaannya dari bacaan ya. Nomor 1, kapan sumur-sumur menjadi kering? Nah, saat musim kemarau. Sumur milik siapakah yang juga mengalami kekeringan? Tadi Pak Sabri ya. Nomor 3, apa yang dilakukan Pak Kirun? Tadi mengizinkan Pak Sabri mengambil air di rumahnya.
4. Mengapa Pak Kirun merasa iba kepada tetangga? Karena mereka mengambil air jauh ke hutan ya. Harus jauh ngambil airnya. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ya. Warga di sekitar rumah Bella kesulitan mendapat air bersih. Tetapi Danu dan Ari malah asyik bermain air. Danu dan Ari banyak membuang air. Apakah perbuatan Danu dan Ari baik? Ya, tidak ya. Perbuatan Danu tidak baik karena mereka boros air. Harusnya mereka menghemat air. Kasihan tetangga-tetangga yang kekurangan air, tapi dia malah memboroskan air. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini berikut ini adalah lambang-lambang sila Pancasila. Lingkari lambang sila kelima ya. Kemudian gambarlah gambar dan istilah bunyinya di sini ya. Nah, gambar sila kelima adalah simbolnya padi dan kapas. Silakan digambar. Kemudian kita tuliskan bunyinya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, jadi ya, nah ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah sambil bercakap-cakap ayah dan Rino makan kue buatan ibu. Wah, kue buatan ibu enak sekali. Iya Dino, kue buatan ibu memang lembut dan gurih. Bu, duh senangnya punya ibu pandai buat kue. Nah ini ya, ini kalimat pujian, ini tanggapan dari ayah. Tulislah kalimat-kalimat pujian. Nah, nggak usah kita lewati saja ya. Yang pujian adalah yang ini dan ini ya, dua ya. Kemudian selesai makan kue buatan ibu, ayah ajak Dino belajar. Ayah membuat sebuah timbangan. Ayah gunakan kelereng sebagai satuan berat ya. Perhatikan berat buku dan pensil. Nah ini buku, ini pensil, ada berapa kelereng di sini? Ada 6 kelereng ya. Untuk membuat seimbang berarti beratnya 6 kelereng. Yang pensil adalah 1 kelereng. Jadi berat buku sama dengan 6 kelereng, berat pensil sama dengan 1 kelereng. Nah, urutan berat benda dari yang ringan adalah pensil, kemudian buku. Kemudian kalau diurutkan dari yang paling berat, buku, kemudian pensil ya. Yang paling berat berarti banyak, semakin banyak kelerengnya semakin berat. Nah, ini yang dikumpulkan anak-anak hari ini ya. Tentukan berat benda berikut. Ini silakan nanti gambarnya dihitung ada berapa berat pulpennya, berapa kelereng, berat penghapus berapa kelereng, berat rautan berapa kelereng, berat apa ini, kotak pensil berapa kelereng, terus ini berat buku berapa kelereng ya. Nanti silakan ditulis di kotaknya. Kemudian setelah selesai urutkan benda dari yang paling ringan. Paling ringan itu berarti paling sedikit jumlah kelerengnya ya. Ada 5. Ini ditulis nama bendanya ya. Jangan banyaknya kelereng. Ya, kita lanjut. Nah, untuk ini ukurlah benda berikut, buatlah timbangan berat dari berbagai. Nah, ini bisa dipraktekkan anak di rumah. Boleh kalau memang bisa. Timbangannya nggak harus buat seperti tadi ya, tapi pakai hanger kayak yang dulu kita pernah lakukan ya. Nah, ditimbang semua kemudian diurutkan. Ya, baik. Untuk hari ini cukup sekian ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa nanti yang dikumpulkan di halaman 64 ya. Jangan menunda pekerjaan ya. Kerjakan segera, dikumpulkan biar tidak banyak pekerjaan besok ya. Oke, untuk hafalannya ini hafalan doa masuk kamar mandi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Oh ya, ini untuk apa? Artinya agak beda ya. Nah, sebenarnya untuk minal khubusi wal khaba'is itu dari setan perempuan dan setan laki-laki ya, kemarin kita artinya ya. Maaf Bu Yani kemarin kurang perhatikan artinya ya. Yang kemudian doa untuk keluar kamar mandi kita pakai yang pendek aja. Ghufronaka. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Nah, begitu ya anak-anak ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Silakan dikerjakan tugasnya. Tetap semangat
puasanya ya, tilawahnya, baca Qur'annya jangan lupa, hafalannya. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.